وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim, yaitu masih dalam kitab shalah, yaitu bab yang ke-127, yaitu bab salatul awwabin hina tarmadul fisal. Itu salatul awwabin artinya salat orang-orang yang bertobat atau salat duha. Salat duha yaitu ketika anak unta merasa panas atau merasakan panas. Hadis yang ke 1743 dari kitab Sahih Muslim. Dari Zaid ibn Arqam radhiyallahu ta'ala anhu annahu ra'a qauman yusalluna min ad-duha faqala ama laqad alimu anna salata fi ghairi hadhihi as-sa'ati afdal. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul awwabin hina tarmadul fisal. Yaitu hadis dari Zaid ibni Arqam radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau melihat sekelompok orang yang mereka salat duha. Kemudian beliau mengatakan, tidakkah mereka mengetahui atau sungguh mereka telah mengetahui bahwasanya waktu salat itu salat duha yang paling afdal bukanlah waktu ini. Sungguhnya Rasulullah SAW mengatakan salatul awwabin hina tarmadul fisal. Itu salatnya al-awwabin, itu orang-orang yang bertobat kepada Allah SWT. Itu orang yang maksudnya adalah salat duha ketika anak unta merasakan panas. Maka dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Zaid bin Arqam melihat ada beberapa orang yang salat duha ketika itu masih pagi, ya, disebutkan. Tentunya waktu salat duha sejak matahari terbit dan tinggi setinggi tombak lebih kurang, kemudian sampai sebelum masuk waktu zuhur atau sebelum matahari tepat di atas kepala kita. Maka yang dilihat oleh Zaid bin Arqam adalah orang-orang yang dia salat di awal waktu duha. Kata Zaid bahwasanya tidakkah mereka mengetahui bahwasanya waktu duha yang paling utama bukanlah ketika itu, waktu di awal, tapi beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda salatul awwabin, yaitu salatnya orang-orang yang bertobat kepada Allah. Al-awwab, orang yang bertobat kepada Allah, yaitu maksudnya adalah salat duha hina tarmadul fisal, yaitu ketika fisal maksudnya adalah jamak dari fasil, kata para Imam Nawawi dan juga para ulama yang lainnya, yaitu anak unta yang masih kecil
juga dari Abdullah bin Umar, al-witru rak'atan min akhiril lail. Yaitu witir itu adalah satu rakaat di akhir malam. Witir itu adalah satu rakaat di akhir malam. Kemudian riwayat selanjutnya ini juga dari Abdullah bin Umar, yaitu dari Anas bin Sirin, qala sa'altu Ibnu Umar, qultu ara'aita rak'ataini qabla salatil ghada a'utilu fihima al-qira'ata, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail mathna mathna wa yutiru bi rak'ah. Qala qultu inni lastu an hadha as'aluka, qala innaka la dakhmun ala tad'uni astaqri'u lakal hadits. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail mathna mathna wa yutiru bi rak'ah wa yusalli bi rak'ataini qabla al-ghadati ka'anna al-adhan bi udhunayhi. Dari Anas bin Sirin, beliau mengatakan bahwasanya aku bertanya kepada Abdullah bin Umar, aku mengatakan bahwasanya bagaimana pendapatmu tentang salat 2 rakaat sebelum salat subuh, yaitu salat sunnah qabliyah subuh. Apakah saya membacanya dengan bacaan yang panjang? Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan Rasulullah SAW salat malam 2 rakaat dan kemudian ditutup dengan witir 1 rakaat. Kemudian aku mengatakan, kata Anas, bukan hal itu yang aku tanya. Kata Abdullah bin Umar, innaka la dakhmun, yaitu ini perkataan untuk orang yang, kata Abdullah bin Umar, dakhmun artinya menunjukkan bahwasanya ya Anda ini apa ya, bodoh atau gimana. Apa kata Abdullah bin Umar? Ala tad'uni astaqri'u lakal hadits? Tidakkah kamu mau aku bacakan kepadamu hadis secara lengkap? Maksudnya apa? Abdullah bin Umar belum selesai membaca hadis, dia sudah memotong. Ini kata Abdullah bin Umar, la dakhmun, Anda ini bodoh. Dengar dulu, belum selesai. La dakhmun itu ungkapan bahasa Arab, artinya apa? Bodoh. Karena Rasulullah SAW, kata Abdullah bin Umar, yusalli minal lail mathna mathna. Rasulullah SAW itu salat malam 2 rakaat. Wa yutir bi rak'ah. Dan menutup salat malamnya dengan witir 1 rakaat. Wa yusalli rak'ataini qabla al-ghadati ka'annal adzan bi udhunayhi. Dan beliau salat 2 rakaat sebelum salat subuh, ka'annal adzan bi udhunayhi. Seolah-olah iqamah adzan maksudnya dalam hadis ini, kata Imam Nawawi, adalah iqamah. Iqamah itu di antara 2 telinganya. Maksudnya adalah saking cepatnya Rasulullah SAW melaksanakan salat 2 rakaat sebelum subuh, yaitu takhfif. Sebagaimana yang disebutkan pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, bab sebelumnya, yaitu sampai Aisyah mengatakan bahwasanya apakah Rasul membaca Al-Fatihah atau tidak ketika salat sunnah qabliyah subuh. Menunjukkan bahwasanya salat itu ditakhfif atau diringankan. Kemudian hadis selanjutnya dari Abi Sa'id, dari Abi Nadrah al-Awaqi, anna Aba Sa'id akhbarahum annahum sa'alu Nabi sallallahu alaihi wasallam anil witri faqala autiru qabla subhi. Yaitu Abi Sa'id menceritakan kepada mereka bahwasanya mereka bertanya tentang Nabi SAW, bagaimana Nabi SAW salat witir. Maka Nabi SAW mengatakan autiru qabla subhi, yaitu witirlah sebelum salat subuh. Dalam riwayat yang lain juga dari Abi Sa'id, anna Nabi SAW qala autiru qabla an tusbihu. Autiru qabla an tusbihu, yaitu witirlah sebelum subuh. Maka hadis-hadis ini lebih kurang 18 hadis disebutkan oleh Imam Muslim tentang salat witir, yaitu
seluruhnya memberikan faedah bahwasanya salat malam itu adalah 2 rakaat. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW dan itu yang diperintahkan. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar bahwasanya
banyak bacaannya, ya, banyak ayat yang dibaca ketika berdiri. Bab selanjutnya, bab yang ke-131, bab fil laili sa'atun mustajabun fiha doa. Yaitu di malam atau di setiap malam ada waktu yang mustajab untuk diijabah doa, waktu yang dikabulkan doa, dan itu di setiap malam. Juga hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul inna fil lail la sa'atun la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah wa dzalika kulli lailah. Dari Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan bahwasanya saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya di malam tersebut ada satu waktu yang tidaklah seorang muslim berdoa kemudian bertepatan dengan waktu tersebut dan dia berdoa meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat kecuali Allah berikan apa yang dia minta, dan itu ada di setiap malam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain disebutkan juga dari Jabir, inna minal lail, ya, di antara waktu malam. Kalau tadi sebutnya inna fil lail, yaitu di malam itu sendiri. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya waktu yang mustajab untuk berdoa itu ada, ya, di setiap malam, dan itu disebutkan adalah di akhir malam. Sebenarnya nanti hadir setelah bab setelah ini, yaitu setiap muslim ketika dia minta maka dia akan dikabulkan oleh Allah SWT. Apapun dia minta, kebaikan dunia dan akhirat, dia minta di malam tersebut, dikabulkan oleh Allah SWT. Ketika dia minta di saat yang mustajab tersebut, dan itu ada setiap malam. Maka ini menunjukkan bahwasanya keutamaan kita berdoa dan beribadah di malam hari, terutama di sepertiga malam yang terakhir. Sebagaimana hadis setelah ini, yaitu bab at-targhib fi du'a wa dzikri min akhiril lail wal ijabah fihi. Itu bab tentang anjuran untuk berdoa dan berzikir di akhir malam, dan juga Allah SWT akan mengijabahnya pada waktu tersebut. Ada hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yanzilu rabbuna tabaraka wa taala kulla lailatin ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir fayaqulu man yad'uni fa astajiba lah wa man yas'aluni fa u'tiyah wa man yastaghfiruni fa aghfir lah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna, yaitu Rabb kita tabaraka wa taala turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa dari malam tersebut sepertiga malam yang akhir. Maka kemudian Allah SWT mengatakan, man yad'uni fa astajibalah, siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan ijabah, aku akan kabulkan. Wa man yas'aluni fa u'tiyah, dan siapa yang minta kepadaku aku akan beri dia. Wa man yastaghfiruni fa aghfiralah, dan siapa yang beristighfar kepadaku memohon ampun maka aku ampuni dia. Kemudian riwayat selanjutnya juga dari Abu Hurairah. Dalam riwayat yang sama juga disebutkan yanzilullahu ta'ala ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthil al-lail al-awwal fayaqulu anal malik man dzalladzi yad'uni fa astajiba lah man dzalladzi yas'aluni fa u'tiyah man dzalladzi yastaghfiruni fa aghfir lah fala yazalu dzalika hatta yudhi'a al-fajru.
Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Abu Hurairah juga, Allah SWT turun ke langit dunia setiap malam. Ketika sudah lewat sepertiga malam yang pertama, kemudian Allah mengatakan, akulah raja, akulah raja. Siapa yang minta, aku akan beri. Siapa yang berdoa, aku akan mengijabah. Siapa yang meminta, aku akan beri. Dan siapa yang memohon ampun, aku akan ampuni. Dan itu terus sampai, Allah mengatakan itu terus sampai terbit fajar. Dalam riwayat yang lain juga dari Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, idza madha syatrul lail aw thulutha yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ila samai dunya fayaqulu hal min sa'ilin yu'ta hal min da'in yustajabu lah hal min mustaghfirin yughfaru lahu hatta yanfajirul subhu. Yaitu Rasulullah SAW bersabda, ketika sudah lewat pertengahan malam atau 2/3 malam sudah lewat, maka Allah SWT turun ke langit dunia. Maka kemudian Allah mengatakan, adakah yang meminta, maka aku akan beri. Adakah yang berdoa, akan aku ijabah, kata Allah. Dan adakah yang mohon ampun, akan aku ampuni. Dan itu Allah sebutkan sampai waktu subuh datang. Riwayat selanjutnya, yanzilullahu, juga dari Abu Hurairah, yanzilullahu fis samai dunya li syatril lail aw thuluthil lail al-akhir fayaqul man yad'uni fa astajiba lah aw yas'aluni fa u'tiya thumma yaqul man yuqridu ghaira adimin wala zalumin. Yaitu Allah SWT turun ke langit dunia di pertengahan malam atau di sepertiga malam yang akhir. Kemudian Allah SWT mengatakan, siapa yang berdoa maka aku akan kabulkan, siapa yang meminta aku akan beri. Kemudian Allah SWT mengatakan, siapa yang berikan pinjaman tanpa takut kemiskinan dan tanpa takut kezaliman. Dalam riwayat yang lain disebutkan, tsumma yabsutu yadayhi tabaraka wa ta'ala yaqulu may yaqridu ghaira adumin wala zalumin. Kemudian Allah SWT membentangkan kedua tangannya, kemudian mengatakan, siapa yang memberikan piutang tanpa takut kemiskinan dan tanpa takut kezaliman. Kemudian riwayat selanjutnya juga dari Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, innallaha yumhil hatta idza dhahaba sulusul lail al-awwal nazala ila sama'i dunya fayaqul hal min mustaghfirin hal min ta'ibin hal min sa'ilin hal min da'in hatta yanfajira al-fajru. Dari Abu Hurairah bahwasanya Allah SWT mengakhirkan sampai telah lewat sepertiga malam yang awal, kemudian Allah SWT turun ke langit dunia. Kemudian Allah SWT mengatakan, apakah ada yang beristighfar, apakah ada yang bertaubat, apakah ada yang meminta, apakah ada yang berdoa, sampai Allah sebutkan itu sampai waktu subuh. Maka hadis ini, hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim, lebih kurang 7 riwayat disebutkan oleh Imam Muslim, berbicara tentang bahwasanya Allah SWT turun ke langit dunia di setiap malam. Dan ini perlu kita jelaskan. Allah SWT turun ke langit dunia di sepertiga malam. Dalam banyak riwayat sepertiga malam yang akhir. Tadi sebagian riwayat disebutkan setelah berlalu sepertiga malam yang pertama. Sebagian riwayat disebutkan yaitu setengah malam sudah lewat. Tapi banyak riwayat menyebutkan adalah sepertiga malam yang akhir. Maka Allah SWT turun ke langit dunia. Bagaimana turunnya Allah SWT yang tahu, tidak perlu kita bertanya. Dan turunnya itu adalah nuzul hakiki, kata para ulama. Nuzul turun sebagaimana turun. Tapi tentunya tidak dibayangkan turunnya sebagaimana manusia turun. Maka dalam hal ini adalah sifat Allah SWT, sifatul fi'il. Allah SWT turun.
Dan sifatul fi'li yata'allaqu bil masyiah, yaitu berkaitan dengan kehendak Allah. Allah ingin turun, Allah turun. Allah tidak turun, tidak turun. Begitu para ulama menjelaskan bahwasanya Allah SWT turun ke langit dunia. Maka kita harus memahami dengan sebagaimana yang dipahami oleh para ulama, para sahabat, para tabi'in, para ulama terdahulu, tanpa harus mentakwil. Sebagian orang mentakwil dengan mengatakan yang turun itu adalah amruhu, yaitu urusannya atau perintahnya. Dan itu tentunya takwil yang batil. Sebab kalau seandainya urusan Allah turun tidak hanya sepertiga malam yang akhir. Di setiap waktu urusan Allah turun, perintah Allah turun. Allah mengurus dunia ini setiap waktu. Kulla yaumin huwa fi sya'an, kata Allah. Setiap waktu Allah sibuk. Maka kalau dikatakan atau ditakwil dengan amrullah, amruhu, yaitu urusannya, maka urusan Allah tidak hanya setiap sepertiga malam akhir. Dan juga tidak hanya sampai seperti di langit dunia, tapi urusan Allah itu sampai ke bumi. Tapi dalam hadis ini disebutkan sampai ke langit dunia cuman. Kemudian juga kalau seandainya yang turun itu adalah amrullah, maka tidak mungkin amrullah bisa berbicara. Siapa yang berdoa aku beri, siapa yang meminta aku akan berikan apa yang dia minta, siapa yang berdoa aku ijabah, siapa yang istighfar aku akan berikan ampunan. Tidak mungkin itu. Sebagian mereka mengatakan yang turun adalah rahmat Allah. Kita katakan juga sama. Rahmat Allah SWT tidak hanya turun pada sepertiga malam yang akhir. Rahmat Allah turun sepanjang waktu. Dan rahmat Allah tidak hanya turun di langit dunia. Kalau seandainya turun di langit dunia, berarti nggak sampai ke bumi. Maka ini takwil yang batil. Sebagian lagi mengatakan yang turun itu adalah malaikat. Kalau seandainya malaikat yang turun, apakah malaikat akan mengatakan siapa yang berdoa akan aku kabulkan? Nggak mungkin malaikat mengatakan itu. Kalau seandainya malaikat yang turun, apakah malaikat akan mengatakan siapa yang beristighfar aku ampuni? Enggak mungkin. Maka ini yang harus dipahami dengan baik bahwasanya hadis ini didengar oleh para sahabat. Yang pertama kali mendengar hadis ini, hadis-hadis sifat, para sahabat, dan tidak ada satupun para sahabat yang bertanya bagaimana turunnya Allah SWT. Mereka memahami seperti itu, dan begitulah kita memahami. Adapun orang-orang yang datang belakangan yang menurut mereka adalah orang yang pintar, menurut mereka punya akal. Sebenarnya akal mereka adalah akal yang tumpul, tidak memahami syariat sebenarnya. Para sahabat tentu mereka adalah orang yang paling pintar, orang yang paling fasih dalam bahasa Arab. Tidak ada satupun di antara mereka yang bertanya bagaimana tentang makna turun. Sebagaimana Allah SWT mengatakan misalnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah SWT berada di atas arsy. Tidak ada satupun di antara sahabat yang bertanya. Kenapa? Mereka paham makna istawa, makna yang sebenarnya, tidak perlu ditakwil. Maka ini yang perlu dipahami. Inilah prinsip Ahlus Sunnah. Ini cara beragama para sahabat. Bukan seperti orang-orang yang mentakwil, yang tidak ada kejelasannya. Dan tidak perlu ditakwil, karena takwil itu bertentangan. Ketika kita mentakwil, tadi kita sebutkan mereka mentakwil dengan amrullah, rahmatullah atau malaikat, itu semua bertentangan dengan hadis itu sendiri. Maka tidak benar itu ditakwil. Maka Allah SWT turun. Tapi tidak perlu kita mengatakan atau bertanya bagaimana turun. Sebab seorang mentakwil itu perlu kita ketahui. Kenapa mereka mentakwil? Karena mereka mengatakan kalau seandainya kita mengatakan Allah SWT turun berarti sama dengan makhluk. Makanya para ulama menjelaskan orang yang mereka mentakwil sebenarnya pertama kali mereka sudah tasbih, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kenapa mereka bisa seperti itu berpendapat? Karena dalam benak pikiran mereka Allah turun berarti turun sama dengan makhluk. Kemudian mereka mengatakan kalau Allah turun berarti arsy-nya kosong dong. Itu cara berpikir manusia yang ada dalam benak Anda, dalam pikiran cetek Anda. Dia mengkiaskan seperti seorang turun dari kursinya, berarti kursi Allah kosong. Ya itu Anda manusia, iya. Tapi turunnya Allah tidak seperti itu, tidak mesti seperti itu.
Maka ini harus kita pahami dengan baik ya. Dan orang yang berbicara inilah orang-orang ahlul kalam, menurut mereka orang yang paling pintar, tapi mereka adalah paling bodoh terhadap syariat. Bukan orang pintar mereka. Tentunya para sahabat yang paling pintar, yang paling berilmu para sahabat. Kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat itu adalah hum abaru hadhil ummah quluban wa a'maqahum ilman. Mereka yang paling bersih hatinya, paling dalam ilmunya para sahabat. Dan para sahabat tidak pernah mentakwil. Ini yang perlu dipahami dengan baik ya. Ini apa? Berkaitan dengan Allah SWT. Sebab kalau kita mentakwil berarti kita tidak beradab sama Allah SWT. Ketika Allah mengatakan yanzilu rabbuna, Nabi mengatakan Allah turun, terus kita katakan Allah tidak turun, berarti mendustakan. Dan ini berbahaya. Maka takwil itu dimulai tadi kita katakan. Kenapa mereka mentakwil? Karena mereka membayangkan dalam dirinya, dalam benaknya Allah seperti makhluk. Maka mereka sebenarnya sudah mentashbih. Makanya dikatakan oleh para ulama, kullu mu'attilin musyabbih. Setiap orang yang menafikan sifat Allah awalnya berangkat dari tashbih. Makanya Allah SWT banyak dalam ayat mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sepadan dengan Allah. Walam yakul lahu samiyya. Tidak ada yang sama dengan Allah. Allah sebutkan itu dalam beberapa ayat supaya kita berpikir tidak sama Allah dengan makhluk. Maka ini yang perlu dipahami dalam hal apa? Masalah ayat-ayat sifat. Sehingga tidak lancang berbicara terhadap Allah SWT. Ini berkaitan dengan Allah. Dengan mereka mengatakan ketika Allah turun berarti apa? Arsy Allah kosong. Siapa yang bilang begitu? Tidak ada disebutkan seperti itu. Karena turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk. Ini yang harus dipahami dengan baik ya. Ini harus kita pahami dengan baik. Dan kita akan, karena waktu Isya sudah masuk, kita akan lanjutkan ya. Pembahasan ini juga pada pembahasan yang akan datang, dan kita akan bahas lebih jelas ya tentang bagaimana Allah SWT turun dan bagaimana sifat-sifat Allah SWT yang perlu kita pahami dengan baik ya sebagai seorang muslim ya. Tidak lancang berbicara kepada Allah SWT dengan seenaknya mentakwil ayat-ayat sifat. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah Anda pernah melihat orang yang safar kemudian ketika imam mengucapkan takbir dan orang itu tidak bersedekap, apakah ini dibolehkan? Ya, bersedekap tentunya hukumnya tidak wajib ya, itu sunnah. Seorang sholat yang wajib adalah takbiratul ihram. Yang wajib adalah takbiratul ihram dan itu adalah rukun ya. Adapun bersedekap tidak wajib. Kapan waktunya berdoa? Ketika malam hari. Apakah dalam sholat, yaitu ketika sujud dan sebelum salam, atau apakah berdoa setelah sholat dan zikir setelah sholat malam? Boleh semuanya insya Allah. Dan yang paling utama adalah ketika sujud. Sebenarnya Nabi SAW mengatakan aqrabu ma yakunul abdu bainahu wa baina rabbih wa huwa sajidun fa'kthiru fihi du'a. Yaitu tempat yang paling dekat Allah antara Allah dengan makhluknya atau makhluk dengan Allah adalah ketika sujud.